Terima kasih nanti. Baik anak-anakku sekalian, meskipun pembelajaran kita laksanakan secara daring, saya harapkan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kita kali ini. Kemudian jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan ya, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Kalian mohon izin saya presentasikan dulu materi kita. Sudah nampak di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah nampak di layar kalian? Sudah? Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ini selamat datang dulu di pembelajaran IPS dengan saya. Materi, sebelum masuk ke materi kita, masih ingat tidak materi yang pernah kalian pelajari pada waktu kelas 8, yaitu materi tentang ASEAN? Bu. Masih, Bu. Masih ya. Alhamdulillah kalau masih, negara-negara ASEAN itu termasuk dalam kawasan mana? Asia Tenggara. Nah, bagus sekali. Masuk di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara itu masuk dalam benua Asia. Ya baik. Alhamdulillah kalian masih ingat. Berikutnya coba amati dulu peta yang saya share. Nah, kan ada berapa benua di dunia ini anak-anak? 5 ya. Apa saja coba? Coba supaya suaranya jelas salah satu saja. Benua apa sebutkan? Benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Ya, terima kasih sekali. Jawabannya tepat, gitu ya. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, ada kaitannya dengan benua ya. Ini judulnya interaksi antar uang negara-negara Asia dan benua lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah ini nanti silahkan kalian menuju ke kelompok kalian masing-masing di WA group, kemudian diskusikan materi yang saya share gitu ya. Oke, nanti sudah ada petunjuknya, silahkan didiskusikan di WA group seperti ini. Kemudian tuangkan hasil diskusi kalian pada LKPD dan seperti ini. Kemudian kalau sudah nanti silahkan kalian ke Google Classroom. Diskusi 2G menuju ke Google Classroom. Kalau sudah hasilnya nanti silahkan diunggah di Google Classroom. Kalian saya beri waktu sekitar 40 sampai 40 menit gitu ya. Kemudian nanti kita ketemu kembali di penutup pembelajaran ke dalam Google Meet lagi. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, jangan lupa dalam setiap aktivitas pembelajaran Bu Fitri akan penilaian seperti biasanya ada 3 aspek: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Begitu ya anak-anak sekalian. Silahkan mulai dari sekarang menuju ke Google Classroom dan WAG. Untuk sementara yang di awal ini kita akhiri untuk aktivitas kalian selanjutnya. Paham ya?
Baik. Tadi kalian sudah berdiskusi ya, tentunya sudah selesai. Tiba saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Silakan yang sudah siap, kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Ya, silakan kelompok 3 diwakili oleh Halo, Bu. Halo, silakan Halo. Peta astronomis Indonesia, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Peta astronomis Jepang, 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara, dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Jepang, sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Luas Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Luas Jepang 3.077.837 km persegi. Pembagian region Indonesia adalah Indonesia memiliki 34 provinsi dengan pulau besarnya 5. Pembagian region Jepang adalah Jepang memiliki 8 provinsi. Interaksi negara-negara di benua Asia terhadap kehidupan ekonomi dan sosial di masa pandemi COVID-19, yaitu di bidang sosial jauh berbeda dengan tahun lalu karena ada pembatasan berskala besar, dan di bidang ekonomi perdagangannya dilakukan secara online. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Adakah yang mau bertanya? Nah, bagus sekali presentasi dari kelompok 1 ya, 3 ya. Bagus. Apakah ada yang akan menanggapi atau bertanya? Dipersilahkan. Silakan anak-anak yang mau bertanya atau menanggapi. Tidak, Bu, cukup jelas. Jelas ya. Yang lain? Nala? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, sudah cukup jelas. Sekarang silakan kelompok berikutnya. Segera. Silahkan kelompok 2 atau 5 terlebih dahulu. Kelompok 2, Bu. Ya, silahkan kelompok 2 diwakili Bila. Letak astronomis negara Indonesia, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dan letak astronomis negara Jepang, 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara, dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Letak geografis negara Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan letak geografis negara Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik, sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Luas negara Indonesia 1.919.140 km persegi, dan
Luas Jepang 377.837 km persegi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Nah, silakan kelompok lain, barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi. Kok Bila? Saya persilahkan. Saya Bu dari kelompok 3. Ya, silahkan Galuh. Bagaimana hubungan antar negara saat pandemi COVID-19? Hubungannya tidak seperti dulu lagi karena ada pembatasan berskala besar atau PSBB. Demikian jawaban dari Hani. Bagaimana Galuh? Ya Bu, jelas. Ya, hubungan antar negara ini sekarang memang tidak bisa lagi ya, karena ada negara yang memberlakukan pembatasan seperti tadi karena adanya pandemi COVID. Misalnya di dalam interaksi perdagangan gitu ya, tidak bisa langsung seperti dulu. Kalau sekarang lebih marak di perdagangan online, contohnya seperti itu. Baik, berikutnya bisa dilanjutkan presentasi kelompok berikutnya yang sudah, silahkan yang mewakili. Siapa juru bicaranya? Kelompok 5 Bu. Ya, silahkan Opalda. Kelompok 5. Peta astronomis Indonesia dan Jepang. Peta astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Peta astronomis Jepang 30 derajat lintang utara sampai 46 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 179 derajat bujur timur. Letak geografis Indonesia dan Jepang. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Hindia dan Samudra. benua Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Jepang sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk dan negara Rusia. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Sebelah barat berbatasan dengan negara Korea Selatan, Korea Utara, dan Laut Timur. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Aktivitas ekonomi Indonesia dan Jepang. Indonesia agraris sebagai petani, Jepang industri sebagai perusahaan atau perkantoran. Luas Jepang adalah 337.837 km persegi. Luas Indonesia adalah 9.019.440 km persegi. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia lebih luas daripada Jepang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan kelompok lain kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi. Ya, anak-anak, ada tidak? Tidak, Bu. Baik, demikian tadi presentasi kita. Sudah ada 3 kelompok. Yang kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Saya, Bu, kelompok 4. Ya, silahkan. Diwakili dengan grafika. Letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis Jepang 30 derajat lintang utara sampai 46 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 179 derajat bujur timur. Letak geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Letak geografis Jepang. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Cina Timur, Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Sebelah barat berbatasan dengan negara Korea Selatan, Korea Utara dan Laut Timur. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Aktivitas ekonomi Indonesia: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, jasa. Aktivitas ekonomi Jepang: industri ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik konsumen, komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Industri penting lain dalam ekonomi Jepang adalah petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Demikian presentasi dari kelompok 4. Nah, demikian presentasi kelompok 4. Bagus sekali ya anak-anak. Barangkali ada yang akan menanyakan atau bertanya, saya persilahkan. Dari kelompok lain. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Jelas ya, tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Baik. Masih ada satu kelompok. Namanya siapa yang akan menyampaikan presentasinya? Halo? Masih mendengarkan suara saya? Bagaimana anak-anak? Baik. Maaf, Bu, kurang jelas, Bu. Yang kelompok satu lagi. Yang belum presentasi, apakah bisa presentasi sekarang? Tidak ada respon. Baik, berarti masih ada satu kelompok yang belum presentasi. Tidak apa-apa, nanti kita cek di Classroom gitu ya. Kita tunggu atau gimana? Mau satu kelompok? Tinggal. Oh, tinggal. Baik, karena tidak ada respon dari yang satu kelompok, kita lagi di Classroom pekerjaannya. Baik anak-anak, pembelajaran kita saat ini sudah selesai. Siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Saya persilahkan. Silakan disampaikan. Suaranya kecil sekali. Kesimpulannya yaitu di dunia ini ada 5 benua. Benua Australia, benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, dan benua Amerika. Benua yang terluas adalah benua Asia dan benua yang terkecil adalah benua Australia. Luas Indonesia adalah 1.940.440 dan luas Jepang adalah 3.700. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia lebih luas dari Jepang. Peta astronomi Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bukit timur sampai 145 bukit timur. Peta astronomi Jepang adalah 30 derajat lintang utara sampai 45 derajat lintang utara
128 derajat sampai 179 derajat di timur. Total suhu Indonesia sama di antara 25 hingga 3, yaitu benua Asia tentang 3 selatan Pasifik. Total suhu Jepang sebelah utara berbatasan dengan laut laut barat berbatasan dengan negara selain selatan laut barat dan laut Laut timur berbatasan aktivitas ekonomi Indonesia adalah agraris sebagai petani dan aktivitas ekonomi Jepang adalah industri sebagai perusahaan atau pertambangan. Nah, sudah cukup kenalan? Baik, bagus sekali. Meskipun di sini kedengarannya kecil gitu ya, tetapi saya sudah bisa menangkap kesimpulan yang disampaikan oleh kenalan. Barangkali ada yang ingin menambahkan? Kalau kesimpulan dari kenalan, saya silakan. Ada tidak? Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau begitu, coba perhatikan. Nah, sudah nampak di layar kalian? Sudah nampak di anak-anak? Sudah, Bu. Ya, ini adalah kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada hari ini, bahwa di dunia itu ada 5 benua, yaitu Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Meskipun ada yang berpendapat ada 6 benua atau 7 benua, tapi yang kita pelajari saat ini tentang 5 benua. Kemudian benua terluas itu adalah Asia dan benua terkecil Australia. Nah, jika dibandingkan antara luas Indonesia dengan luas Jepang, itu tentu saja sangat luas Indonesia, gitu ya. Nah, ini adalah interaksi antara Indonesia dan Jepang. Jika dibandingkan luasnya, jelas luas Indonesia. Kemudian letak astronomisnya, Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau Jepang itu 30 derajat lintang utara sampai 46 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 179 derajat bujur timur. Kemudian mengenai letak geografis Indonesia itu berada antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Kemudian kalau Jepang itu sebelah utara dibatasi Okhotsk dan Rusia, selatannya itu Samudra Pasifik, Laut Timur dan Laut Filipina, sebelah baratnya dibatasi oleh Korea Utara dan Laut Timur, kemudian sebelah timurnya adalah Samudra. Kemudian kesimpulan berikutnya, aktivitas ekonomi kalau di Indonesia itu mayoritas adalah bergerak di bidang agraris. Kemudian kalau Jepang di bidang industri. Kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya berpengaruh terhadap interaksi antara negara-negara Asia dan benua lainnya. Misalnya dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan sangat jelas sekali seperti yang kita rasakan saat ini, kita tidak bisa tatap muka, tetapi pembelajaran kita itu lewat daring seperti yang kita lakukan hari ini. Kemudian kalau bidang ekonomi ya sekarang interaksinya mayoritas juga online gitu ya. Kalau kan cenderung datanya itu pesan barang dan sebagainya itu semua. Nah, demikian kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian anak-anakku sekalian, jangan lupa setelah ini nanti saya memberikan penugasan untuk penyelidikan pengetahuan. Nanti setelah ini akan saya posting di Google. Nanti silahkan dikerjakan. Kemudian jangan lupa mempelajari materi berikutnya yang akan kita tentang antara Asia dan lainnya. Ya, jangan lupa
untuk selalu semangat belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19. Nah, sebelum kita akhiri, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Apik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan kelas.